banget, karena sebenarnya setiap hari kita tuh merasakan dampak dari kebijakan moneter, mulai dari harga kebutuhan pokok, misalnya beli pulsa, cicilan, bahkan juga pinjaman dari motor atau kredit HP. Tapi seringkali kita nggak sadar kalau semua itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nah, di penjelasan ini kita bakal bahas yang pertama apa itu kebijakan moneter dan apa itu efisiensi. Terus yang kedua cara mengukurnya pakai varian inflasi. Terus yang terakhir yaitu kenapa ini sangat penting bagi ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita bahas dulu kebijakan moneter itu apa. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia berarti Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjadi stabilitas harga, mengontrol jumlah uang yang beredar, ngatur suku bunga, dan menjaga agar ekonomi tetap sehat. Contohnya nih, kalau inflasi lagi naik banget, BI biasanya naikin suku bunga. Kenapa? Biar orang lebih milih nabung daripada belanja, sehingga permintaan barang turun dan inflasi ikut turun. Nah, sekarang kita masuk ke kata yang jarang dibahas, efisiensi kebijakan moneter. Secara gampangnya, efisiensi itu artinya hasil yang didapat besar, tapi usaha atau input yang dikeluarkan kecil. Jadi, kebijakan moneter itu disebut efisiensi kalau Bank Sentral melakukan tindakan yang tidak terlalu ekstrim, tetapi hasilnya signifikan. Contohnya, BI cuma naikin suku bunga sedikit, tapi inflasi langsung turun dan stabil. Itu efisien. Tapi kalau BI sudah capek-capek naikin suku bunga berkali-kali, dan inflasi masih kacau, berarti tidak efisien. Jadi, konsep efisiensi ini bukan berapa kali BI rapat, tapi seberapa stabil kondisi ekonomi setelah kebijakan dijalankan. Terutama kita lihat dari stabilitas inflasi. Tidak ada guncangan harga yang besar dan ekonomi tetap jalan tanpa gangguan. Baik, penjelasan yang kedua yaitu rumusan, alasan, dan contoh nyata. Sekarang kita masuk bagian bisa sering bikin bingung, yaitu cara mengukur efisiensi. Dicatat kita tadi ada rumus sigma kuadrat sama dengan jumlah dari V minus V bar dan kuadrat bagi N. Tenang teman-teman, rumus ini bukan untuk bikin pusing, tapi buat membantu kita paham logika ekonomi. Apa artinya? N itu inflasi tiap tahun, itu rata-rata inflasi selama periode tertentu. M itu jumlah periode. Rumus dipakai untuk menghitung varian inflasi, yaitu ukuran naik turunnya inflasi dari waktu ke waktu. Nah, kunci pembahasan sederhananya, varian kecil ada inflasi stabil, kebijakan moneter efisien, varian besar, inflasi sering naik turun, dan kebijakan moneter tidak efisien. Kenapa stabilitas inflasi penting banget? Karena bisnis masyarakat dan pemerintah itu butuh kepastian. Bayangin kalau inflasi kayak roller coaster, tahun ini 3%, tahun depan 10%, tahun berikutnya 2%, lalu melonjak menjadi 12%. Semua orang bakal bingung, harga bahan pokok kacau, biaya produksi naik, petani dan pedagang susah menentukan harga, gaji terlambat menyesuaikan, dan akhir ekonomi tidak stabil. Makanya Bank Sentral itu lebih fokus pada bagaimana menjaga inflasi stabil, bukan sekedar tinggi atau rendah. Nah, untuk bikin kalian lebih kebayang, contohnya itu kayak contoh 1, ada Indonesia tahun 2022. Saat terjadinya kenaikan inflasi global karena perang Rusia
Ukraina, banyak negara inflasinya naik sampai 8-10%. Tapi Indonesia hanya sekitar 4-5%. Kenapa? Karena kebijakan moneter BI tergolong efisien. BI menaikkan suku bunga sedikit demi sedikit, tapi tepat waktu. Variannya relatif kecil. Terus ada contoh yang kedua, negara yang inflasinya kacau. Ada negara di Amerika Latin inflasinya naik sekitar 20% dan turunnya 10%, terus naik lagi 30%. Seperti itu menandakan kebijakan moneternya tidak efisien. Jadi dari rumus yang sederhana tadi bisa kita simpulkan kalau hasil kecil kebijakan efisien, terus kalau hasilnya besar kebijakan tidak efisien. Sederhananya kita lagi menilai kemampuan bank sentral dalam menjaga stabilitas harga. Pentingnya efisiensi kebijakan moneter. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kenapa sih efisiensi kebijakan moneter itu penting? Karena efeknya langsung ke masyarakat. Yang pertama, ada harga kebutuhan pokok lebih stabil. Kalau inflasi stabil, harga beras, telur, minyak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya nggak ikut turun ekstrim. Kita bisa belanja tanpa panik. Dan yang kedua, bisnis lebih mencekam modal. Pengusaha bisa memperkirakan biaya produksi. Kalau harga bahan baku naik turun terus, mereka bakal bingung menentukan harga jual. Yang kedua, investasi semakin masuk. Investor itu sangat sensitif terhadap inflasi. Kalau inflasi stabil, mereka mau masuk karena risikonya kecil. Keempat, ada lapangan kerja bertambah. Kalau bisnis lancar, produksi meningkat, kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat juga. Itulah sebabnya inflasi stabil bisa membantu menurunkan pengangguran. Yang kelima, kesenjangan meningkat. Ketika ekonomi stabil, masyarakat bisa menabung, kredit bisa berjalan, dan daya beli terjaga. Keenam, ada nilai tukar uang stabil. Stabilitas inflasi sangat mempengaruhi nilai rupiah. Kalau inflasi kacau, rupiah melemah, harga impor naik, beban masyarakat juga ikut naik dong. Yang ketujuh, ada mencegah krisis ekonomi. Banyak krisis ekonomi dimulai dari inflasi yang tidak terkendali. Kebijakan moneter yang efisien bisa mencegah itu. Jika bisa dibilang efisiensi kebijakan moneter itu bukan cuma teori, tapi fondasi agar negara kita bisa lebih maju dan masyarakat bisa hidup lebih aman. Kita mengukurnya pakai varian inflasi, dan semakin kecil varian itu, semakin efisiensi kebijakan moneternya. Jadi efisiensi ini penting banget karena berpengaruh langsung ke harga barang, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, efisiensi kebijakan moneter itu adalah kemampuan bank sentral menjaga inflasi tetap stabil dengan usaha yang optimal. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Jangan lupa like, share, biar teman-teman juga lebih paham. Dah.